Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis. Ini aku baru banget habis jemput Dava sekolah, dan hari ini tuh hujan deras banget ya guys. Jadi emang sepanjang jalan tadi tuh hujan, dan emang juga dari pagi udah hujan. Semoga rezeki kita juga bisa mengalir deras ya seperti air hujan, amin. Nah itu 1:30 ya guys, jadi aku mau refill tisu dulu. Hari ini aku tuh pengen bersih-bersih dapur, soalnya dapur aku bener-bener udah waktunya dibersihin. Udah kayak kotor banget gitu loh, karena emang udah lama aku nggak deep clean. Jadi ini aku mau share video motivasi beres-beres rumah ya, barangkali kalian juga bisa termotivasi nih. Kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Kebetulan hari ini aku tuh lagi nggak masak karena aku masih ada stok makanan gitu ya di kulkas, jadi nanti tinggal aku angetin aja. Makanya aku nggak terlalu sibuk, jadi aku pengen bersih-bersih. Sebenarnya tuh dari kemarin gitu kan udah ngelihat dapur tuh udah yang nggak enak banget dipandang mata. Cuman emang karena kemarin-kemarin tuh kan masih ada kesibukan-kesibukan lain. Sok sibuk ya, padahal mah nggak sibuk. Tapi makanya baru hari ini nih aku sempat untuk bersih-bersih rumah. Oke, udah selesai ya guys. Ini untuk refill tisu yang entah seminggu tuh berapa kali aku refill, karena kita boros banget sama yang namanya tisu. Oke guys, yang pertama aku mulai mau bersihin wastafel atau bersihin sink, karena udah lumayan kotor ini ya untuk sink-sink aku. Karena emang gitu, emang harus disediain waktu khusus sih untuk bener-bener deep cleaning ya, deep cleaning area dapur atau deep cleaning rumah. Ini tuh malah cuma deep cleaning dapur aja, nggak seluruh rumah aku bersihin. Nanti mungkin aku cari waktu lagi ya untuk bersih-bersih rumah. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada waktu, itu bukan nggak ada waktu juga sih. Cuman aku mau menyeimbangkan aja gitu, menyeimbangkan hidup ya. Jadi nggak yang muluk-muluk seharian itu aku harus beres-beres rumah gitu ya, sampai pegel. Aku nggak pengen kayak gitu. Yang penting pada saat waktunya harus diberesin, itu kita tahu gitu. Kita udah paham ya kayak kondisi tubuh kita kayak gimana gitu, atau rumahnya harus dibersihin kapan. Makanya aku kadang setengah hari itu mau leleh-leleh dulu gitu ya, setengah harinya aku siapin waktu untuk bersih-bersih. Cuman kalau aktivitas kayak masak itu kan hampir setiap hari dilakuin ya kalau emang lagi nggak ada stok makanan. Tapi kalau untuk kayak bersih-bersih kayak gini tuh emang nggak tiap hari dilakuin kan, jadi kayak seminggu atau 2 minggu sekali itu baru aku bersihin. Karena aku emang termasuk agak jarang sih kalau bersihin sink tuh, bukan jadi rutinitas gitu loh. Tapi karena sekarang udah punya sikat yang otomatis ini, jadi nggak perlu pakai tenaga kan, jadi aku bisa bersih-bersih sink tuh jadi lebih sering daripada biasanya. Kalian gimana nih, udah pada bersih-bersih rumah belum nih guys? Kalau belum bersih-bersih, semoga habis ini jadi lebih semangat ya habis nontonin video aku. Tapi karena hari ini aku bersih-bersih rumah aja, mungkin kita mau bahas-bahas apa ya gitu yang seru ya. Kadang suka bingung juga sih kalau di dubbing tuh mau bahas apa lagi ya, apalagi kalau cuman kayak bersih-bersih gini tuh nggak mungkin dijelasin satu persatu dari A sampai Z kan. Kalau misalnya kayak masak itu kan kita bisa runtutin step by step masak ya, tapi kalau misalnya kayak bersih-bersih kayak gini tuh kayaknya untuk dilihat aja udah paham kan cara-caranya. Lagian kayak nggak perlu diajarin juga ya gitu ya, kalau bersih-bersih itu tidak mengedukasi sih menurut aku. Paling kayak orang jadi lebih termotivasi aja, bukan teredukasi gimana cara bersih-bersih, karena bersih-bersih mah nggak ada caranya ya, itu masing-masing orang punya cara yang beda-beda. Aku mau bahas tentang gaya hidup aja deh.
Sekarang tuh kan banyak orang yang pakai kayak gaya hidup minimalis atau maksimalis nih. Jadi kadang untuk gaya hidup itu termasuk pilihan hidup masing-masing orang ya. Jadi bebas gitu kita mau hidupnya hidup minimalis, hidup yang maksimalis atau hidupnya yang menengah nih. Kira-kira kalian hidup yang mana nih guys? Kalau aku tuh sebenarnya nggak begitu paham sih ya hidup minimalis itu yang kayak gimana, hidup yang maksimalis tuh kayak gimana. Aku ngerasanya tuh ada di tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak misalnya aku memang mau beli sesuatu, terus uangnya ada dan aku tahu juga manfaatnya apa, ya udah aku beli gitu kan. Kalau misalnya lagi pengen jajan ada uangnya aku jajan gitu. Kalau emang lagi nggak ada ya udah nggak jajan, disiasatin sama bikin cemilan sendiri kayak gitu sih. Tapi aku nggak ngerasa hidup minimalis juga ya gitu, karena kata orang kan kalau hidup minimalis itu bukan nggak punya apa-apa, terus bukan juga nggak beli apa-apa, tapi belinya tuh kayak sesuai kebutuhan. Kalau aku tuh masih kita tuh masih apa ya, borosnya tuh di jajan sih biasanya. Jadi kayak makan apa gitu ya, jajan, ntar beli martabak gitu, ntar beli pisang keju, ntar kita beli ini itu. Tapi kalau misalnya emang kayak akhir-akhir bulan gitu, ya nggak jajan juga. Jadi kayak tahu perhitungan aja sih. Oh berarti aku hidup perhitungan kali ya. Nggak tahu itu ada apa nggak tuh dalam kamus ya, hidup perhitungan. Jadi aku tuh apa-apa harus dihitung sesuai budget gitu loh. Karena kan kita tahu misalnya penghasilannya bulan ini sekian. Jadi yang harus kita keluarin wajib pokoknya tuh apa dulu. Misalnya kayak bayar rumah, bayar yang lain-lain gitu, listrik, bayar wifi gitu, atau kebutuhan-kebutuhan wajib yang harus kita penuhi terlebih dahulu itu aku pasti duluin dulu tuh. Untuk belanja bulanan sekian udah aku budgetin. Jadi aku sebenarnya emang menganut budgeting dari dulu, cuman aku bukan budgeting tertulis. Jadi aku ngebudgetin itu aku tulisnya di HP, jadi nominalnya sekian yang harus aku keluarin, terus sisanya sekian yang bisa aku pakai untuk nanti healing sekian. Tapi kebetulan aku bukan tim healing sendiri ya, jadi aku healing itu biasanya memang bareng-bareng kita bertiga, entah kita jalan-jalan kemana, terus kita beli apa. Jadi emang nggak ada yang budget khusus gitu untuk jalan-jalan. Tapi kalau emang ada lebihnya tuh biasanya kita lebih ke jajan sih gitu, karena kesenangan buat kita bertiga tuh adalah jajan gitu kan. Nggak tahu sih ya, kesenangan orang tuh beda-beda, cuman yang pasti kita harus punya tabungan ya guys gitu. Itu penting banget sih, dan aku sama suami tuh satu visi dan misi bahwa kita tuh gimana pun caranya tuh harus bisa nabung gitu. Dan kita punya limit, kayak misalnya udah segini kita nggak bisa pakai lagi nih uang nih, ini emang untuk dana darurat yang suatu hari nanti itu emang bisa dipakai untuk dana yang emang diperuntukkan untuk apa ya, kayak darurat. Tapi kita nggak berharap punya kenapa-kenapa gitu ya, cuman maksudnya kita emang udah siapin di tangan tuh kayak harus ada dana yang tidak boleh disentuh kalau tidak perlu sama sekali. Itu sih yang kita pegang ya. Jadi kalau misalnya udah limitnya udah pas banget, itu nggak boleh diganggu gugat. Jadi menurut aku hidup itu harus ada perhitungannya ya, harus ada prioritasnya. Jadi kita prioritasin itu yang mana gitu, yang mana yang mau kita duluin untuk diurutin jadi prioritas, itu yang harus kita keep dulu deh. Jadi jangan sampai diganggu gugat. Nah itu sih selama ini aku sama suami tuh menganut yang seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu sih itu namanya hidup apa ya. Soalnya aku juga kalau hidup maksimalis sih kita enggak ya gitu, karena kita juga jarang pakai uang untuk beli barang yang kurang bermanfaat gitu sih, jarang sih ya. Kayaknya kan kalau hidup maksimalis tuh katanya apa-apa tuh dibeli gitu, maunya lucu beli gitu kan. Kalau kita sih nggak kayak gitu ya guys. Cuman nggak tahu ya, namanya manusia itu kan berubah ya, seiring berjalannya waktu, pergaulan gitu kan, lingkungan nanti juga akan berubah kan. Tapi kalau sejauh ini sih kita masih dalam range apa-apa tuh dihitung gitu. Nah makanya aku bilang kayak menengah mungkin ya. Kalau dibilang minimalis juga kita enggak sih gitu, karena aku juga masih jajan-jajan baju gitu. Untuk Dava yang pasti ya, kalau untuk aku sih jarang-jarang, paling aku beliin Dava, beliin suami. Tapi itu juga kita belinya tuh dalam batasan baju yang bisa tergolong tuh nggak mahal menurut aku. Apalagi baju-baju Dava ya, aku sering beli tuh yang harga 35 ribuan aja. Soalnya kan anak-anak tuh badannya cepet besar ya, paling dipakai setahun, tahun depannya udah ganti lagi. Makanya aku jarang banget beliin Dava baju mahal, kecuali kayak
beberapa lah, ada baju hem yang menurut aku biar bisa dipakai ke acara-acara kondangan atau apa gitu ya. Kalau sisanya baju main, baju jalannya Dava tuh celana apa segala macam aku beliin yang harga 35-an doang, bahkan yang di bawah itu. Soalnya buat aku yang penting di badan tuh masih bagus gitu loh dipakainya. Kayak gitu sih. Sama untuk aku juga, aku beli barang tuh nggak yang mahal-mahal gitu. Aku beli tas yang harganya juga terjangkau aja. Kalau untuk pakaian sih kita nggak matok harus mahal kayak gitu sih kalau kita bertiga ya guys. Nah kalau kalian tuh gimana nih? Tapi menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, itu semua sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kantong, sesuai dengan budget. Jadi nggak ada yang hidupnya maksudnya kayak yang ini yang benar, yang ini yang salah. Yang penting tuh tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, itu yang paling penting ya. Jadi jangan besar pasak daripada tiang, soalnya nanti bisa bahaya kan, karena kita kan hidupnya harus balance ya, harus seimbang gitu. Tapi yang pasti yang aku bisa kasih saran ke teman-teman semua, kita tuh harus punya pegangan, harus punya tabungan gitu loh, yang emang suatu hari nanti kalau perlu itu masih bisa kita pakai gitu, entah berupa apa, uang kah atau emas batangan kah gitu, terserah, yang penting ada pegangan gitu ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan tuh kitanya juga udah nggak pusing lagi. Nah itu deh ya guys, sekilas kayaknya ya, aku juga bukan ahli kehidupan, maksudnya bukan ahli keuangan dan lain-lain, itu cuma sharing bagaimana selama ini aku menjalani kehidupan bareng suami ya, dalam segi gaya hidup. Jadi sebenarnya segala macam itu bakalan cukup sih untuk kebutuhan hidup ya. Kalau untuk gaya hidup yang berlebihan itu pasti nggak akan ada kata cukup. Jadi yang bisa batasin cukup dan tidak cukupnya itu hanya diri kita sendiri. Tapi intinya semoga segala sesuatunya itu kita masih bisa kontrol, masih bisa keep, dan Allah juga masih kasih rezeki yang berkah supaya kita juga bisa tetap ngebul dapurnya ya. Yang paling penting tuh soal makan sih, dapur itu tetap harus bisa masak, harus bisa ada yang dimakan di era kenaikan harga-harga gitu. Semoga kita masih bisa belanja kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari, amin ya robbal alamin. Nggak tahu tadi ya omongannya gimana tuh ya, runtutan ceritanya. Semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian tangkap ya guys. Nah udah beresan bersih-bersih dapur, ternyata aku lapar ya guys gitu, karena cuaca di luar juga masih hujan deras banget. Jadi ini pas banget untuk bikin mie ya. Aku mau bikin mie favorit aku, mie seblak jeletot, cuman kali ini aku nggak punya keju, jadi aku masaknya kali ini nggak pakai keju. Nah misalnya kalian belum pernah ya cobain Indomie yang seblak jeletot, ini tuh kalian cobain deh. Tapi mungkin ada beberapa orang yang gak suka ya. Tapi kalau misalnya selera kalian sama kayak aku, yang kayak doyan mie yang agak kental-kental tapi rasanya tuh gimana ya, kayak makanan Korea gitu deh kayaknya ya menurut aku. Nah kalian boleh deh cobain resep aku ini ya, karena itu dijamin enak banget sih rasanya. Nah cuaca di luar tuh pas banget kan ngajakin untuk ngunyah yang berkuah-kuah, makanya aku mau bikin mie kuah aja. Dan aku juga mau nyetok air panas ya guys, jadi sewaktu-waktu mau bikin teh, mau bikin coklatos itu enak udah ada air panasnya. Soalnya aku kan tim yang nggak nyalain dispenser ya. Dispensernya tuh bagus sih, cuman aku emang nggak pakai karena daya listriknya kan lumayan ya, jarang juga digunain. Jadi mending aku rebus air aja dan aku stok kayak gini. Oke udah selesai ya, ini aku masukin ke termos. Sekarang mau aku simpen dulu. Aku habis ini mau lanjut ngurusin mie. Nah untuk mie-nya ini tuh aku sisain airnya sedikit, terus aku masukin perbumbuannya itu sambil dinyalain apinya, biar dia tuh jadinya lebih kayak kental gitu loh kuahnya ya guys. Nah kalau misalnya ada keju itu bisa dimasukin keju, cuman karena aku lagi nggak punya jadi aku nggak pakai keju. Nah terus langsung dimasukin kecap juga di sini. Jadi habis ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia udah bener-bener agak mengental. Habis itu tinggal dimakan deh.
Jadi ini bisa dibilang, healing-nya aku ya gitu, bisa menikmati mie kuah sambil dengerin rintikan hujan. Nah oke deh guys, sekarang aku mau, akhiri juga kegiatan aku ya di siang hari ini. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.